Spider-Man Across the Spider-Verse adalah film fanservice. Emang iya? Halo semuanya, gue Trisweno. Kali ini gue mau nge-review film Spider-Man terbaru, yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse dalam acara Kelar Nonton. Kalau kita lihat di internet, skor Spider-Man Across the Spider-Verse nyaris sempurna, tapi menurut gue film ini memang bagus banget sih. Bahkan menurut gue ini film lebih bagus daripada semua film multiverse MCU sejauh ini. Sebelum ke pembahasan, spoiler alert. Spider-Man Across the Spider-Verse berlatar sekitar 1,5 tahun setelah cerita Spider-Man Into the Spider-Verse dan berada di garis waktu setelah Spider-Man No Way Home. Sebagaimana dikatakan Miguel O'Hara, "Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 1999. Secara singkat, film ini bercerita tentang bagaimana kehidupan Miles sebagai Spider-Man dan sebagai Miles Morales, lalu konflik keluarga, sekolah, hubungannya sama Gwen, ya seperti Spider-Man sebelum-sebelumnya lah. Plot utama dari film ini adalah bagaimana Miles Morales melawan takdir atau berusaha untuk merubah takdirnya, dimana kalau di MCU disebut dengan absolute point, yaitu takdir yang tidak bisa diubah sama sekali karena sudah seharusnya seperti itu. Jika takdir itu dirubah, maka akan menyebabkan kerusakan dari universe tersebut. Di film Spider-Man Across the Spider-Verse mengenalkan konsep multiverse yang mirip seperti MCU dan memiliki TVA-nya sendiri yang disebut dengan Spider Society. Untuk MCU gue ambil referensi dari series Loki dan juga series What If, karena itu konsep pertama yang dikenalin sama MCU. Jika di MCU, TVA hanya menjaga satu timeline dan mencegah adanya percabangan timeline atau Nexus Event. Sedangkan Spider Society menjaga setiap multiverse dari adanya anomali yang bisa menghancurkan universe tersebut. Anomali ini mirip seperti Nexus Event, yaitu keadaan yang tidak seharusnya terjadi di timeline tersebut. Salah satu klaim anomali yang dijelaskan Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099 adalah terciptanya The Spot dan terciptanya Spider-Man Miles Morales. Karena seharusnya Spider-Man di universe Miles tetap Peter Parker. Miguel O'Hara menyalahkan Miles Morales atas kematian Peter Parker di universe-nya karena dinilai Peter Parker mati menyelamatkan Miles. Kenapa Miles Morales tidak seharusnya menjadi Spider-Man? Karena anomali selanjutnya yaitu berpindahnya radioaktif Spider dari Earth 42 yang malah menggigit Miles Morales di universe Miles, kalau nggak salah di universe 1610. Dan menyebabkan ketidakadanya Spider-Man di Earth 42. Itulah alasannya kenapa Spider-Man Miles Morales tidak diajak atau diundang ke perkumpulan Spider-Man di Spider Society. Karena keinginan Miles untuk merubah takdir yang seharusnya membuatnya diburu oleh Spider Society. Oke, dari tadi gue menyebutkan Miguel O'Hara yang terlihat seperti villain. Jadi, siapa Miguel O'Hara? Miguel O'Hara adalah Spider-Man dari tahun 2099 yang merupakan He Who Remains-nya Spider-Verse, di mana dia yang membuat TVA-nya yang disebut dengan Spider Society. Miguel O'Hara juga merupakan Doctor Strange-nya atau bahkan Scarlet Witch-nya dari Spider-Verse, di mana dia memiliki anak yang mati di universe-nya dan menemukan anaknya yang keadaannya justru kebalikan dari universe-nya, yaitu Miguel mati di universe tersebut. Lalu dia berperan sebagai ayah di universe tersebut. Tindakannya itulah yang membuat universe anaknya menjadi hancur, atau jika di MCU disebut dengan incursion. Sepertinya Miles Morales, Spider-Man MCU, Miguel O'Hara sama-sama Spider yang serakah dan menginginkan semuanya. Spider-Man MCU siapa anjir? Film ini juga menceritakan backstory dari Spider-Gwen, bagaimana kehidupan Spider-Gwen setelah Into the Spider-Verse, yang menceritakan masalah dan struggle yang dihadapi Gwen karena menjadi tersangka pembunuhan Peter Parker di universe-nya. Penonton diperlihatkan bagaimana orang-orang di kotanya salah sangka dengan Spider-Gwen, dan Spider-Gwen menjadi buronan polisi yang dimana kapten dari polisi tersebut adalah ayahnya sendiri. At the moment, Gwen membuka topengnya di hadapan Kapten Stacy yang merupakan ayahnya sendiri. Namun tak disangka, ayahnya tidak berpihak dengannya dan terus berperan sebagai Kapten Stacy. Karena merasa sedih, Gwen lalu mengikuti Miguel O'Hara yang tidak sengaja mampir ke universe-nya untuk menghapus anomali yang terjadi. Penonton juga diperkenalkan dengan Spider-Man baru dari komik, seperti Spider-Man India, Spider-Punk, Spider-Man dari game PS5, Scarlet Spider, Spider-Rex, Spider-Bite, Spider-Cat, dan masih banyak Spider-Man lainnya. Di sini benar-benar seperti tsunami Spider-Man. Film ini juga menghadirkan Easter egg dari Spider-Man Andrew Garfield dan Spider-Man Tobey Maguire. Jadi menurut lu itu fanservice apa enggak? Komen di bawah.
Hal yang paling mengesankan dari film ini adalah animasinya, dimana di setiap universe memiliki visual animasi yang berbeda-beda dan ini bagus banget. Ada visual yang seperti lukisan, Lego, anime, dan lain-lain yang gua nggak tahu itu nama animasinya apa. Warna yang ditampilkan di film ini juga mengagumkan, seperti misalnya menggunakan warna sebagai storytelling untuk menceritakan emosi yang dihadapi Spider-Gwen di universe-nya. Musik di film ini sangat mudah diingat, seperti lagu-lagu yang beredar di trailer ataupun lagu tema Spider-Man 2099 yang dibuat untuk menggambarkan Spider-Man tersebut, dan gue ngerasa cocok banget. Jadi meskipun cuma diputar musik temanya aja, penonton bisa tahu Spider-Man apa yang akan muncul atau beraksi. Oke, mungkin itu aja review singkat dan amatiran dari seorang fans. Kalau ada yang kurang atau kesalahan, bisa kritik gua di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya.